Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Pagi Pak Guru. Pagi Pak Guru. Kelas, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama berdoa. Silahkan, yang tadi datang pertama kali siapa? Saya Pak, saya datang paling awal. Ya, silahkan dipimpin untuk berdoa. Baik Pak. Vina. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alamin. Terima kasih. Semoga dengan diawali berdoa, belajar kita semakin khusyuk, semakin bermanfaat, dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Irham absen terlebih dahulu. Yang hari ini tidak masuk siapa? Absen satu-satu ya. Ya Pak. Mas Hasbi. Hadir Pak. Hadir. Mbak Vina. Hadir Pak. Mbak Ismawati. Hadir Pak. Mbak Rahma. Hadir Pak. Mas Dede Sulaiman. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah hadir semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semuanya. Oke, hari ini kita memasuki materi baru, yaitu ketentuan puasa bulan Ramadan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita bertadarus Al-Quran terlebih dahulu. Silakan siapa yang berani memimpin untuk membaca tadarus Al-Quran. Ya, silakan Pak Dede Sulaiman, Mas Dede Sulaiman. Teman-temannya dipimpin untuk membaca Al-Quran. Satu ayat saja, tidak usah banyak-banyak. Ya, mari teman-teman kita awali dengan tadarus terlebih dahulu. Mari kita sama-sama mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jadi bagus, selancar sesuai tajwid. Sekarang Pak Irham minta tolong untuk dibacakan artinya. Mbak Emi. Ya Pak. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Terima kasih. Satu ayat ini yang merupakan dalil dari puasa Ramadan. Setelah kita tadarus, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Pusaka untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme kita. Ya, silakan nanti anak-anak mengikuti lagu yang ada di depan layar anak-anak semua. Indonesia Pusaka
Madinah Jaya, Indonesia sejak dulu kala, tetap ucap-ucap bangsa. Di sana tempat lahirnya, dibuai dibesarkan tempat berlindung di hari tua sampai akhir manusia. Terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan materi anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Irham terlebih dahulu sajikan mind map atau konsep dari pembahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini anak-anak. Sebelumnya pertemuan yang lalu kita membahas pelajaran tentang apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Tentang saya Pak, syarat wajib puasa, syarat puasa sama rukun puasa Pak. Terima kasih Mbak Ismawati, luar biasa. Masih ingat tentang syarat puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, dan rukun puasa. Ya, ini berkaitan dengan materi puasa. Akan tetapi itu pembahasannya belum lengkap ya. Maka pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu yang pertama tentang dalil. Tadi di awal sudah kita bahas ya, itu anak-anak hafalkan dalil wajib laksanakan puasa, itu wajib hafal apalagi kelas 5 ya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga tentang sunnah-sunnah puasa. Yang keempat tentang hal-hal yang merusak puasa. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu orang yang boleh tidak berpuasa. Maka harapannya setelah pembelajaran ini, anak-anak bisa tahu apa dalil dasar hukum pelaksanaan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, anak-anak bisa tahu sunnah-sunnahnya puasa, hal yang merusak puasa, dan siapa saja sebenarnya yang boleh untuk tidak berpuasa. Oke, kemudian, Pak Irham punya masalah seperti ini anak-anak. Pak Irham punya teman yang namanya Pak Hasan. Ya, permasalahannya seperti ini. Silahkan nanti anak-anak cermati, kemudian dibantu untuk menyelesaikan problem atau masalah yang dihadapi oleh Pak Hasan ini ya. Oke, permasalahannya Pak Hasan adalah seorang guru PAI di sekolah dasar di Yogyakarta. Setelah COVID-19 di Indonesia menurun, akhirnya pemerintah memutuskan bahwa sekolah boleh dibuka kembali, akan tetapi dengan syarat semua guru dan karyawan harus sudah vaksin booster. Pak Hasan mendapatkan jadwal vaksin tepat di awal bulan Ramadan, di mana umat Islam wajib melaksanakan puasa. Padahal vaksin dilakukan dengan menyuntikkan cairan ke dalam tubuh. Pak Hasan menjadi bingung. Di satu sisi, Pak Hasan wajib menjalankan ibadah puasa. Tetapi di sisi lain, beliau juga diwajibkan untuk vaksin sesuai jadwal dan menjadi persyaratan diperbolehkannya pembelajaran di sekolah. Nah, pertanyaannya anak-anak, bagaimana sebaiknya sikap Pak Hasan menghadapi masalah tersebut? Dan apabila Pak Hasan tetap vaksin dan tetap berpuasa, apakah puasa Pak Hasan sah atau tidak? Pertanyaannya jelas anak-anak? Jelas Pak. Jelas Pak. Nah, permasalahannya jelas. Nah, kalian tidak memecahkan sendiri ya. Pak Irham akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok saja sesuai dengan absen. Ada absen genap, ada absen ganjil ya. Kelompok 1 ada Mas Dede, Mbak Emi, Mbak Nuryani, dan Mbak Iis. Kelompok 2 ada Mbak Aula, Mbak Rahma, Mbak Vina, Mas Hasbi, dan Mbak Farida. Pembagian kelompoknya jelas anak-anak? Jelas Pak. Jelas Pak. Silakan kalian berkumpul dengan temannya, dengan teman satu kelompok untuk mendiskusikan masalah, mencari solusi masalah, dan nanti kemudian dipresentasikan setelah diskusi.
Ya, silahkan kalian boleh mencari referensi dari manapun, dari internet boleh, dari buku paket boleh, LKPD boleh, LKS boleh, atau mungkin yang lulusan pondok pesantren yang kitab-kitab yang besar-besar silahkan dibuka, boleh semuanya. Ya, silakan Pak Irham kasih waktu untuk berdiskusi selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, waktu diskusinya sudah habis. Waktu diskusinya, Nana? Cukup, Bapak. Ya, cukup. Kemudian silahkan sajikan hasil diskusi kalian. Pak Irham tunjuk untuk perwakilan satu kelompok, 1 orang. Untuk kelompok 1 silahkan apabila yang ingin menyampaikan hasil diskusinya. Saya Pak, kelompok 1. Silakan Mas Dede, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak. Saya mewakili kelompok 1. Ini hasil diskusi kelompok kami terkait dengan kondisi Pak Hasan tadi. Karena ini masuk bulan puasa, Pak Hasan harus divaksin booster. Kita harus lihat dulu bahwa vaksin itu termasuk suntikan gitu ya. Dan tujuan suntikan itu minimal ada 3 gitu. Yang pertama sebagai pengobatan, yang kedua sebagai penguatan, dan yang ketiga ditujukan untuk mengenyangkan. Untuk yang pertama dan yang kedua sebagai pengobatan dan penguatan, menurut pendapat yang lebih kuat ini tidak membatalkan puasa, dan untuk yang mengenyangkan seperti infus itu ada yang membatalkan pendapatnya, dan juga ada yang tidak membatalkan. Demikian Bapak. Untuk kasus Pak Hasan ini terkait dengan vaksin booster di bulan Ramadan, karena demi kebaikan bersama, yaitu untuk mewujudkan kekebalan kelompok, dan juga vaksin ini disuntikan ke dalam otot yang disebut infeksi intramuskuler, sehingga menurut pendapat ulama ini tidak membatalkan karena bukan termasuk ke dalam lubang yang sudah terbuka seperti biasanya. Maka ada saran juga dari ulama, katanya dari MUI, kalau memang dikhawatirkan di siang hari mengganggu puasa, mungkin karena kondisi lemah dan lain sebagainya, disarankan untuk dilaksanakan vaksin di malam hari. Itu sebagai rekomendasi saja. Mungkin demikian Bapak, terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih, luar biasa. Ya, penuh untuk Mas Dede dan kelompok 1. Sangat kritis, jawabannya out of the box ya. Irham tidak menyangka anak SD kok bisa sekritis ini. Ini pasti kalau tidak lulusan pondok pesantren pasti kutu-kutu ya. Oke anak-anak, masih ada 1 kelompok lagi. Kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan. Siapa yang akan mempresentasikan? Saya Bapak. Silakan, Mbak Aula. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih waktunya Bapak. Saya akan mempresentasikan mewakili kelompok 2 berkaitan dengan kasus Pak Hasan. Yang pertama, bagaimana sebaiknya sikap Pak Hasan menghadapi masalah tersebut. Menurut kelompok kami, Pak Hasan tetap harus melakukan kedua-duanya, karena yang pertama, untuk puasa itu memang hukumnya wajib, sedangkan booster itu diwajibkan oleh pemerintah. Untuk bagaimana puasa Pak Hasan sah atau tidak, itu tetap sah, karena setelah kelompok kami melihat referensi yang ada, yang membatalkan puasa itu kan memasukkan sesuatu ke lubang, kemudian mengalami haid dan nifas, hilang akal, muntah disengaja, murtad. Nah, sedangkan vaksin atau suntik itu tidak membatalkan puasa karena tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu memasukkan sesuatu ke lubang. Lubang di sini tuh yang dimaksud ada 5 Pak. Mulut, hidung, telinga, dan farji. Itu Pak. Sudah? Terima kasih, luar biasa. Beri plus untuk kelompok 2, Mbak Aula. Ini juga tidak kalah kritisnya tadi seperti kelompok 1 ya. Luar biasa. Kita mendapatkan pemahaman, mendapatkan diskursus yang luar biasa, yang banyak, yang mungkin tidak kalian temukan. Betul? Nah, sudah disampaikan panjang lebar, detail,
referensi para ulama, referensi buku, referensi kitab A, B, C, D, sebenarnya bagaimana ya hukum untuk memecahkan permasalahan bahasan ini tadi. Nah, jadi coba kita sedikit melihat materi ya anak-anak, bahwa tadi permasalahan bahasan ini sah apa tidak, membatalkan apa tidak, sudah terjawab oleh kedua kelompok tadi, baik kelompok 1 maupun kelompok 2 ya. Tapi Pak Irham cukup menggarisbawahi saja hal yang membatalkan puasa ini sesuai hukum syara. Yang pertama jelas makan atau minum dengan sengaja walaupun minumnya adalah minum obat ya. Yang kedua muntah dengan sengaja. Yang ketiga keluar darah haid dan nifas, ini khusus cewek tentunya. Yang keempat hilang akal atau gila walaupun sebentar ya. Dan yang terakhir murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian sunnah-sunnah puasa. Sunnah puasa, kalau kita berpuasa maka menyegerakan berbuka apabila sudah masuk waktunya. Kemudian sunnah yang lain adalah berbuka dengan yang manis-manis, mengakhirkan makan sahur, berdoa ketika berbuka dan sahur, dan sunnah juga adalah memberi makan untuk orang yang berpuasa. Itu membatalkan, kemudian ini sunnah. Kemudian materi selanjutnya adalah hal yang merusak puasa. Nah, kira-kira hal yang merusak puasa ini termasuk hal yang membatalkan apa bukan? Menurut anak-anak? Kan Pak, Bukan. Perbedaannya apa kira-kira? apa ya Pak? Kalau membatalkan itu jelas sesuai syarat. Tapi kalau merusak pahala puasa, puasanya masih sah. Akan tetapi tidak mendapatkan pahala puasa. Ya, hanya tersisa lapar dan haus saja. Coba ada yang bisa menjelaskan enggak ini tentang materi hal yang merusak pahala puasa? Salah satu, siapa yang berani untuk menjelaskan? Mbak Nuriyani, silakan coba. Hal yang merusak pahala puasa. Misalnya Pak, gangguin temen yang lagi puasa, terus mencontek sama membicarakan kejelekan orang lain, Pak. Nah gitu ya. Terus itu saja. Cukup Pak, kayaknya itu aja. Nah, terima kasih. Mengumpat, menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain itu termasuk hal yang merusak pahala puasa. Puasanya sah, tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan minum saja, tidak dapat pahala puasa. Dan orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Jadi Islam itu sholihun likulli zaman wa makan. Ya, baik untuk segala keadaan, untuk siapapun dalam waktu seperti apapun. Maka karena Islam itu sholihun likulli zaman wa makan, orang yang sakit parah wajib puasa, tapi wajib mengqadha. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir dengan catatan perjalanannya bukan untuk kemaksiatan, boleh tidak berpuasa dengan catatan harus mengqadha. Yang ketiga, orang yang lanjut usia ya dan tidak mungkin untuk berpuasa, akan membahayakan jiwanya, boleh tidak berpuasa dan tidak mengqadha, tapi boleh atau wajib membayar fidyah. Dan yang terakhir, orang yang sedang hamil atau menyusui. Nah, ini terkait materi tadi permasalahan yang pertama. Kira-kira sudah terjawab atau belum? Ada yang bisa menyimpulkan baik dari pembahasan materi atau dari diskusi tadi dari kedua kelompok yang sangat kritis? Ada yang bisa menyimpulkan? Memberikan refleksi? Pak Hasbi mungkin? Pak, coba saya menyimpulkan gitu Pak. Ya, silakan Mas Hasbi. Ya, dari pemaparan yang Bapak Irham tadi sampaikan dan berhubungan dengan kasus yang disampaikan oleh Bapak yang awal tadi tentang Pak Hasan ya Pak, yang vaksin pada bulan Ramadan, mungkin di antara para ulama masih terdapat ikhtilaf atau perbedaan ya Pak. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi tadi Bapak juga sudah
menjelaskan tentang beberapa hal yang membatalkan puasa, antaranya makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, keluar darah haid atau nifas, atau hilang akal dan murtad, ya Pak. Mungkin di antara yang Bapak jelaskan tadi tidak ada yang membatalkan, ya, maksudnya vaksin di contoh itu tidak ada yang tidak membatalkan, tetapi untuk kehati-hatiannya lebih baik Pak Hasan itu menurut saya memilih waktu setelah berbuka puasa Pak untuk melakukan vaksin, ya, mungkin seperti itu saja. Jadi lebih hati-hati gitu nih Pak. Oke, terima kasih. Ini juga tak kalah kritis dengan pemapar tadi yang kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi semuanya sudah terjawab ya, bahwa Pak Hasan kasusnya seperti itu, maka tetap wajib puasa, ya, tetap wajib puasa. Hanya saja kalau bisa diganti atau dia minta jadwal selain siang hari lah, bisa jadi waktu maghrib atau waktu isya. Tapi kalaupun tidak bisa, ini sudah sesuai jadwal, ya, karena antriannya penuh misalkan, dan mau tidak mau harus di tanggal tersebut, di jam tersebut, ya, maka solusinya untuk Pak Hasan, dia tetap berpuasa saja, ya, dia tetap berpuasa saja. Nah, karena vaksin ini adalah sesuatu yang ikhtilaf, yang sifatnya ini furu'iyah, nah, ada perbedaan pendapat ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ada yang detail tadi disampaikan oleh Mas Dede, bahwa vaksin itu ada 3 kriteria, ya, ada kriteria yang mengenyangkan, itu membatalkan, hanya sifat sementara bius itu tidak membatalkan, atau sifatnya itu seperti obat vaksin ini, ya, disalurkan ke seluruh tubuh tapi tidak melalui 5 lubang, ya, 5 lubang yang terbuka. Nah, karena vaksin ini disuntik, ya, tidak melalui lubang, maka itu tidak membatalkan. Nah, bagaimana tadi yang disampaikan Mas Hasbi, sebagai bentuk ihtiyat, sikap hati-hati, maka dia tetap berpuasa. Akan tetapi besok suatu hari ketika setelah Ramadan, maka boleh Pak Hasan, tidak ada salahnya mengqadha apa yang sudah 1 hari terlewati ini ketika beliau melaksanakan jadwal vaksin, ya. Seperti itu ya anak-anak. Oke, pembelajarannya sudah selesai, materi sudah selesai. Bagaimana perasaan anak-anak mempelajari materi ini? Senang sekali Bapak. Senang sekali. Senang Oke, sekali. sudah paham semuanya ya? Sudah Paham, Pak. Insya Allah. Kalau sudah paham, coba kita kerjakan kuis berikut ini. Waktunya hanya 30 detik, jadi ini cepetan ya. Tidak banyak, cuma 5 soal. Silakan dipilih A, B, C, atau D. Apa jawabannya anak-anak? Batalkan puasa, Pak. Ayo, apa? Chandra sebagai seorang musafir. B Pak. Oh, Tidak boleh boleh. tidak berpuasa karena musafir ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Orang yang sudah lanjut usia boleh tidak berpuasa, Pak. akan tetapi membayar Ya. ya. Wajib membayar fidyah. Selanjutnya, hal ketiga, Berdoa sebelum berbuka, Pak. betul sekali. Kita lihat. Oh, berdoa sebelum berbuka puasa. Apa jawabannya anak-anak? Membatalkan Pak. puasa. Membatalkan puasa. Nah, coba kita lihat. Oh, betul sekali, membatalkan puasa. Hal terakhir, B, Pak. B. Sah pahala puasanya, B. Bapak. baik, kita lihat jawabannya. Wah, betul sekali. Oh, sudah selesai dan nilainya luar biasa, 100. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.
Oke, anak-anak, pembelajarannya untuk hari ini kita cukupkan ya. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa kerjakan penilaian harian 4 ya. Bisa langsung di LKS, di sana juga ada diskusi. Silakan didiskusikan bersama kelompok kalian. Baik, untuk selanjutnya kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dari Pak Irham apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Allahumma billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.